Kenapa ya nih orang ngepost foto yang toketnya kelihatan? Gue adalah korban abuse, gue menyalahkan diri gue sendiri dan gue hampir bunuh diri. Sebelumnya kenalan dulu dong. Oh iya, halo. Sena, Putra. Atia, Adit. oh iya, halo, Halo. Didi. Dika. Halo. Oke. Sarah. Jadi kalian belum pernah kenalan ya? Belum. Belum. Siapa dia? Baru kenalan? Lu baru kenalan hari ini nih berarti? Iya. Ya iyalah. Belum pernah ketemu sebelumnya? Belum pernah. Mau basa-basi juga boleh? Basa-basi. Apa anjing? SMA-nya Di Bintaro. Bintang lo apa? Gue Libra. Woi, gue Leo. Kebetulan best match nih kalau Libra sama Leo. Udah katanya gitu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Kalian diharapkan untuk bisa menjawab secara panjang lebar dan mengikut sertakan alasan-alasannya masing-masing. Kalian kalau mau saling debat, mau membantah perkataan temennya, mau nanya, itu bebas sebebas-bebasnya. Udah siap? Deg-degan. Saya juga. Cheers lah. Biar enteng. Loncat ya. Buset. Cheers, lihat mata. Bener tuh, kalau cheers harus lihat mata. Pertanyaan pertama, jadi menurut kalian berdua sexual harassment itu apa sih? Kalau menurut gua sexual harassment itu kalau lu menyampaikan langsung, maksud gua nggak secara langsung, tapi orangnya tahu. Misalnya disiul-siul pakai tank top, atau misalnya dia bajunya kelihatan lah pusernya atau gimana, dia lagi mau kemana gitu, ada abang-abang dog atau abang apapun itu disiul-siulin, itu menurut gua sexual harassment. Kalau Oke. gue kurang setuju karena meskipun orangnya nggak tahu, tapi lo punya hati nurani. As a human being, Oke. harusnya lo menghormati dia. Pelecehan antara masing-masing gender, mau cewek ke cowok ke cewek, atau cewek ke cewek, atau cowok ke cowok. Pokoknya lo kayak ngelecehin anything part of sexual, apa pengalaman experience seksualnya si lawan main lo. Simple sih, ya kekerasan terhadap seksual yang dipaksakan. Sexual harassment menurut gue pribadi itu ketika seseorang melakukan tindakan seksual yang lo tuh nggak accept dengan di bawah alam sadar lo bisa, pokoknya dengan orang yang lo bahkan kenal tapi lo nggak accept aja. Kalau menurut gue kalau dia bilang cewek ke cowok, kayaknya kalau menurut gue enggak sih kalau cewek ke cowok. Karena cowok lebih kayak Demen. enggak, maksud gue lebih beda aja lah. Kalau cewek kan wajar gitu. Jadi kalau cewek ke cowok tuh agak-agak gimana gitu. Kalau menurut gua tadi yang udah dijelaskan sebelumnya itu pelecehan seksual. Udah sih itu doang. Sexual harassment adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang intim yang tidak diinginkan oleh korbannya dan diinginkan oleh pelakunya. Kalau konteks sexual harassment buat gue, Oke. sexual harassment adalah sebuah perbuatan yang bisa dilakukan any gender, any age, dan itu yang bisa membuat korbannya itu tidak nyaman. Oke. Dalam bentuk apapun, catcalling, abuse, assault, any kind of that harassment. Gue setuju. Cuman kalau misalnya nih, kalau lu misalnya, gue nggak tahu sih. Kalau misalnya kalau di klub gitu ya, dua-duanya nggak sadar nih. Tapi nantinya pas waktu di insiden itu mereka kayak enjoying aja. Tapi pas setelah itu mereka sadar, terus itu disebutnya sexual harassment nggak? Bukan. Bukan ya? Bukan, karena Oke. mereka konsen. Oke. Cheers dulu kita. Boleh, biar santai. Jadi gini, ceweknya tidak suka sama satu cowok tersebut. Ini mungkin stranger gitu yang rape dia. Nah itu gue setuju, itu namanya sexual harassment. Jadi si ceweknya sama cowoknya ini tidak saling kenal. Ketidakkenalan itu yang membuat itu jadi sexual harassment. Oke, di sini gue nggak setuju. Silakan. Karena itu bisa terjadi sama orang yang lo kenal juga, bahkan dari teman lo sendiri. Yes. Jadi gue nggak setuju sama statement lo kalau misalnya sexual harassment hanya terjadi apabila korban dan juga pelakunya itu tidak kenal atau stranger. Oke. Dan itu biasanya memang kalau misalnya di Indonesia sendiri, karena ini adalah negara yang patriarki, biasanya korbannya itu wanita. Jadi gue nggak ngerti kenapa cowok itu bisa berpendapat atau berhak untuk berpendapat mengenai sexual harassment. Oke. Karena gue nggak tahu emang lo pernah jadi korban sexual harassment? Pernah. Wow. Kita ngomong dari gini deh, cewek pakai baju seksi. Pantas nggak kalau gue punya fantasi terhadap cewek itu? Gak tahu kan gue bukan laki. Jadi kalau misalnya gue bisa ambil kesimpulan dari omongan lo, tergantung dengan wanita ini pakai baju apa. Iya, bukan baju ya, lebih tepatnya ke, berarti gini deh, lu ngeliat satu cowok gitu yang kira-kira lu lihat aja kayak anjing cakep nih orang nih. Ya misalnya lu pengen ngewe sama dia gitu. Lu cuma dari lihat aja Pengen gitu. apa? Pengen ngewe sama dia, pengen having sex sama dia. Oke. Itu kan nggak bisa lu kontrol kan, tiap orang punya kadarnya masing-masing.
harassment. Tapi bukan dari bajunya. Oh iya, bukan dari bajunya. Lihat kan bukan dari apa yang lu kenakan. Kan lu punya aura. Kan tadi lo yang bilang baju. Oh enggak, salah. Tadi yang baju salah. Yang Oke, baju salah guys, salah. Yang baju salah. Ah. Anjing habis sih gue inget. Contoh kita ngomong gue dan lo, gue ngeliat lo kayak, wah lo fetish gue nih. Kenapa gue fetish lo? Ya gue nggak tahu aja, gue ngerasa kayak setiap kali gue ngeliat lo, sex appeal lo nyampe di gue. Oh, sex appeal. Oke. Gitu. Jadi akhirnya Jadi baju apapun yang gue pakai, Iya. even gue hijaber, Yes. sex appeal gue Iya. tetap bisa nyampe. Oke. kalau menurut gue sih gue percaya itu ya. Kalau dari lo gimana? Gue merupakan victim ya beberapa kali dari sexual harassment di Yes. tempat umum. Kayak ada aja gitu orang tiba-tiba gue gak kenal siapa, stranger tadi, dia kayak grab pantat gue gitu. Karena sudah berkali-kali mendapatkan perlakuan seperti itu, gue ngerasa oke, kayaknya gue harus talk back sama nih orang. Ada saat gue kayak, lo bisa nggak usah megang pantat gue bilang gitu. Terus dia kayak marah balik, kenapa kalau misalnya gue suka? Jadi dia merasa seperti dia punya hak. Terus dari gitu orangnya ngomong apa, ya lu sih lagian bajunya kayak gini. Menurut gue tuh bukan masalah bajunya. Sexual harassment terjadi bukan karena wanita itu mau pakai BH pun di depan lu. Itu nggak ada salahnya. Oke, bener. Yang salah adalah cara pikir lu terhadap cewek ini. Jadi stop telling girls how they dress, Oke. tapi tell yourself how to respect them. Sekarang pertanyaannya gimana cara lo buat orang-orang itu bisa respect sama lo? Caranya adalah ya harus mulai dari diri kita sendiri, kayak berani ngomong kayak this is wrong. Iya emang salah, gue nggak bilang itu benar. Pertanyaannya gini, gimana caranya kita buat orang-orang Indonesia bisa berpikir seperti itu? Pelan-pelan. Karena Iya, coba kasih tau dong, pelan-pelan itu seperti apa? pelan-pelannya adalah mulai dari lu respect cewek lu sendiri. Punya cewek nggak? Punya. Punya cewek? Iya. Lu pakai kan cewek lu? Respect cewek lo dulu, respect cewek-cewek yang di sekitar lo. Nyokap lo, kakak lo, mungkin lo punya kakak cewek, sepupu lo. Iya, respect-nya dalam arti apa nih? Lo ngeliat cewek lo jangan cuma sebagai objek, Objek. ya. Lo jangan liat cewek lo sebagai objek, oke gue harus punya cewek karena gue pengen ngewe. Oh, enggak. Kalau itu sih enggak. Iya. Respect di pandangan lo apa? Bukannya gue ngerti arti respect ya. Di pandangan lo apa? Gue ngerasa derajat cowok sama dengan cewek. Oh ya? Kalau misalnya lo punya cewek lo lebih sukses dari lo, apa yang terjadi? Ya udah. Nggak apa-apa, enaknya gue bayarin gitu ya. Bukan masalah Oke. itu sih. Terus gimana? Lu ngomongin pasangan, hubungan, berarti Enggak, gue ngomongin cewek in general. Cheers dulu, Oh, cheers dulu. Biar santai. Gerenteng. Minum. Cewek in general coba. respect cewek. Ya gue menghargai semua apapun. Misalkan gue punya atasan cewek. Ya gue nggak peduli lu cewek apa cowok, asal lu ngasih tau hal yang baik buat gue dengerin. As Oke, simple itu as that. respect buat lo ya. Oke, di Instagram, misal di Instagram, gue boleh nanya kan ya? Boleh nggak? Oke. Boleh. Di Instagram misalnya lo liat ada cewek posting foto bikini. Hal pertama yang di otak lo ngeliat foto itu apa? Siapa? Ya oke, lo tahu siapa, misal A. Setelah lo tahu siapa, apa yang terjadi? Apa yang di otak Kita lo? ngomong misalkan Marion Jola deh. Boleh. Cakep, cantik banget, seksi banget. Ya mungkin jadi bacol gue. Exactly! That's the point of respect. Respect dimulai dari jangan jadiin ya di orang bacol. Lo harus tahu kenapa ya ini orang ngepost foto yang toketnya kelihatan. Kenapa ya ini orang foto yang liuk badannya kelihatan. Gua dan orang-orang yang lain mempost foto badan kita bukan untuk menjadikan bacol untuk lu. Karena kita celebrate our body. Lu pikir badan ini diciptakan langsung bini? Enggak. Gue olahraga, gue muay thai, I respect my life. Terus gue harus ngapain? Lo harus ngapain? Ya berhentiin orang-orang yang jadi bacol, tapi lo laki-laki. Laki-laki itu adalah makhluk visual. Jadi gue juga kalau misalnya ada laki-laki yang komen di Instagram gue kayak, wow, ada yang menonjol tapi bukan bakat, ada yang besar tapi bukan minat. Nah, itu yang gue lakukan, gue hanya membalas kayak, gue gak terima komen tolol. Tapi gini, tindakan yang dilakukan seksual harassment-nya adalah gua nge-rape lo, mesti ya dong? Gak harus mesti, lo ngomong, gila toket gede, itu udah sexual harassment. Oke. Jadi Berarti- intinya adalah harus, memang ada nih orang-orang seperti obrolan orang tua ini luar biasa sekali. Mereka, thank you guys. Sexual harassment itu memang harus ada education-nya. Apa aja sih yang termasuk sexual harassment? Lu taunya hanya raping. It's not about raping, it's not about sex, it's not about intercourse. It's about how you think about people. It's about how you respect people. It's about how you treat. Terima kasih, Mbak. Sumpah gue nggak tag lo sama sekali. Ini Dulu dong, sama dulu. sama. Enggak, ini people in general loh. Lo tahu nggak dampak sexual harassment terhadap korbannya itu apa? Lu kan tadi, gue deh, karena kan gue yang, lu kan udah. Kalau menurut lu, tadi boleh diulang nggak pertanyaan? Oh dampaknya? Iya. Dampaknya tuh kalau misalkan sama-sama mau ya dampaknya positif buat berdua. Kalau nggak mau ya dampaknya ya dari salah satu ada yang merasa dirugikan atau nggak dilecehkan sih jatuhnya. Dampaknya bisa banyak banget, trauma itu paling penting, gangguan psikologis atau perubahan orientasi seksual bahkan. Mungkin depression juga, trauma itu gue setuju sih. Dari apa yang dia bilang gue setuju sih. Kalau menurut gua, kalau cewek-cewek yang binal gitu mah dia ya kayak gua
lebih bangga lah kayaknya ya. Toketnya ditunjuk, iya nih gue toket. Ya nggak sih? Iya nggak? Rata-rata dia lebih suka kayak makin Kalau besok gue lebih digituin kebuka. Iya, kadang-kadang ya kalau cewek yang berarti orang notice nih gue gitu ya. Iya. Ya benar. Bentar, gue mau nanya deh. Definisi binal tuh apa sih maksud lo? Nah, definisi binal ya, kalau menurut gue ya, kalau definisi binal tuh ya pakainya sedikit terbuka, ya terbukanya dengan yang makeup yang agak lebay sih, menurut gue itu binal. Berarti menurut lo pakai makeup yang rada lebay kayak let's say Apa? dia traditional dancer berarti binal dong? Binal menurut gue karena dia dancer. Kenapa? Ya karena dia Itu kan kayak maksud gue dancer tradisional kayak J-pop. oh, Kan makeupnya kan ya lebay. enggak lah, beda lah mbak. Tapi menurut gue yang namanya harassment itu pasti standingnya tuh nggak sama-sama mau. Pasti satu ada yang conscious banget ngelakuinnya, satu ada yang apaan nih anjir. Jadi menurut gue dampaknya sexual harassment tuh pasti ke victim. Makanya kenapa namanya, menurut gue ya, kenapa namanya harassment, karena selalu ada victimnya. Bisa aja bentuknya si victim ini jadi trauma, jadi fear dan depresi, bahkan kayak mengganggu mental health lo sih sebenarnya. Kalau menurut gue dampak sexual harassment kalau misalnya orangnya santai ya, misalnya kayak gue di sexual harassment gue kayak ya udahlah anjing gitu, mulu udah gitu aja. Kalau misalnya orangnya dia lagi, ya udah gue harus kayak step back. Kalau misalnya cewek-cewek yang emang nggak biasa di catcalling apa nggak biasa kayak gitu, belum biasa, pasti kayak jatuhnya traumatized sih. Bagi yang pernah ngalamin sexual harassment, sebenarnya yang lo rasakan itu gimana sih? Masalahnya gue nggak pernah merasakan, Kalau gitu jadi gue mungkin yang pernah. Kalau gue tergantung sih, kalau misalnya emang lagi ngomonginnya sesuatu yang emang lagi ngomongin sexual thing, ya gue kayak ya udah wajar-wajar aja. Tapi kalau misalnya momennya lagi nggak tepat, apa enggak gue lagi kayak lagi jalan terus tiba-tiba di catcalling apa gimana, gue kayak kabur, apa enggak kayak pura-pura nggak denger gitu. Lama-lama gue kayak nggak bisa nih orang kalau misalnya gue giniin mulu. Akhirnya kalau setiap catcalling ya gue liatin balik aja. Apa enggak gue catcalling balik. Apa sih sexual harassment yang lo dapetin kalau gue boleh tahu? Ya ada gay yang mendekati gue. Oke. Gitu dan Sucks, right? yes. Yeah. Tapi ya gue mengerti. Ya udah, tapi gue menolak dengan halus gitu aja. Sorry bro, yuk gue cuekin aja udah. Apaan biji lo dipegang? Adalah. Oke. Traumatis nggak? Enggak. Oh, kalau gua trauma. Gue ngerasa kayak ya dia ngedeketin gue dan segala macem. Simpel, gue orang yang sangat kayak ambil sesuatu ya udahlah. Positifnya aja, ngapain sih lu ribetin hal-hal seperti itu kalau gue. Yang gue alamin, jadi gue ngerti persis kenapa orang-orang di sinetron itu kalau mau ditabrak dia tuh diem. Kayak lo tuh tahu itu tuh datang ke lo, tapi yet you can't do nothing about it. Gue nggak tahu kenapa, bahkan buat action ngelawan aja gue sih takut. Lu lupa pertanyaan. Minum dulu deh. Bagi yang pernah ngalamin sexual harassment, yang lo rasain itu sebenarnya apa sih? Yang gue rasain sebenarnya. Iya perasaan gue sebenarnya. Karena kan gue tadi kan dua-duanya ya, sebagai pelaku dan sebagai korban. Kalau gue sih enak-enak aja ya. Ya kalau gue sexual harassment is more than that. Kalau misalnya lo bisa kayak, gue seneng banget kalau lo bisa semudah itu. Karena sexual harassment yang gue dapatkan datang dari orang-orang yang lebih powerful daripada gue. Kayak jabatannya, kelas sosialnya. Gitu. Itu bisa terjadi kepada semua orang dan dari semua orang. Ya kan? Gue agak-agak sedih kalau misalnya itu menjadi perbuatan yang bisa oke lah nggak apa-apa. Gue mau ini sebenarnya dibuat undang-undangnya. Kalau bisa emang di undang-undang itu yang sekarang katanya lagi nggak mau diumumin karena keribetan, itu gue sedih banget dengernya. Itu sangat traumatis gitu untuk beberapa orang. Terus gitu banyak banget cewek-cewek followers gue yang ngomong ke gue kayak gue pernah kayak gini, bahkan ada cerita-cerita yang lebih pedih daripada gue. Temen Kayak gue juga ada sih. exactly, hal ini nggak cukup hanya dimaafin. Tadi pertanyaannya apa yang gue rasakan pada saat gue dapet sexual harassment, gue marah banget. Itu membuat gue kayak nggak punya harga diri, itu membuat gue kayak nggak punya power, gue disuruh diem, itu gue nggak suka banget. Itu mungkin sama teman-teman gue, bukan sama orang yang gue gak kenal kayak gitu. Jadi menurut gue itu nggak sexual harassment sih. Jadi kalau misalnya temen, ya udah lo mau sexual harassment gue nggak apa-apa, gue santai, lo temen Iya. gue gitu. Iya. Buat gue cukup traumatis. Gue adalah korban abuse. Gue menyalahkan diri gue sendiri dan gue hampir bunuh diri. Committed suicide. Pada saat lo menerima perilaku sexual harassment, apa yang sebenarnya pengen lo lakuin? Gimana? Kalau misalkan
di keadaan waktu itu gue berani, gue pasti ngelawan sih. Pasti gue tepis tangannya atau bahkan gue bilang sama temen gue atau orang tua gue kalau waktu itu gue punya kepribadian dan kayak dia kan cuman gituin doang, nggak apa-apa lah. Tapi sampai sekarang ternyata gue masih suka kepikiran hal itu. Kalau gua pasrah sih sebenarnya. Ya udahlah, ikutin aja lah. Kalau diharas pasrah sih. Iya, selama itu Enak. iya. Gue kayak pengen nyamperin tuh orang kayak perbuatan lo itu tuh kayak it's a bad thing. Gue pengen kayak kalau bisa gue di situ edukasi mereka gitu loh. Menurut gue salahnya ya salah pelaku lah, namanya juga menurut gue itu tuh crime, kejahatan. Kayak misalkan nih gue pakai tank top nih sekarang, terus gue jalan ke Indomaret, katakanlah gue mau beli Aqua, emang gue minta diperiwitin abang-abang parkir? Enggak juga kan? Either laki-laki atau perempuan pakai baju yang kayak gimana, harusnya lo tuh sebagai manusia punya akhlak buat nggak ngomentarin. Buat pertanyaan terakhir, jawab sejujur-jujurnya. Jadi sebenarnya sexual harassment itu terjadi karena apa? Salah siapa? Kalau menurut gue sexual harassment itu bisa terjadi dan salah siapa itu salah pemikiran otak lo sendiri sih sebenarnya. Kalau misalnya ngatur mindset lo, ayo udahlah, gue lagi kayak lagi senggang ada cewek lewat gue godain, itu salah sih sebenarnya. Kalau menurut gue itu bisa salah dua-duanya. Oke, gue juga setuju. Bisa salah dua-duanya. Bisa salah dua-duanya. Dua-duanya itu siapa? Salah dua-duanya itu dari kaum cowok dan kaum cewek kalau menurut gue. Kalau menurut gue karena salah pelakunya sih. Iya, Salah pelakunya. Gue setuju. Kalau itu gue setuju pelakunya. Gue ya bener sih, tergantung mindset orangnya sendiri. Ya kalau gue nih gue contohnya. Kalau gue kan tadi gue bilang gue selalu ke bawah sama teman-teman gue. Yeah. Tapi kalau diri gue sendiri sih, ya gue nggak seperti itu gitu. Salah dari diri kita sendiri sih sebenarnya. Diri kita tuh maksudnya siapa? Ya diri kita, Maksudnya sebagai pelaku kah atau sebagai korban kah? dua-duanya. Karena kenikmatan nomor satu. Gue sempat mempelajari masalah sexual harassment di seluruh dunia. Bahkan sampai ada museum di Amerika yang benar-benar naruh baju-baju korban sexual harassment. Bajunya tuh bener-bener yang kayak ada yang pakai hijab, ada yang pakai baju sekolah, ada yang pakai baju biasa, celana jeans lengan panjang, kayak bener-bener nggak ada tuh bikini gitu. Jadi menurut gue kayak stop lah, lo ngerasa bahwa oh ini salah pelakunya, abis lo mancing sih, abis lo terlalu ramah sih sama orang. Gue pengen lo semua berhenti sih ngomongin itu. Menurut lo gimana? Itu gue setuju, cuman yang gue pikirin bukan itu. Kayak Indonesia luas gitu, dari Sabang sampai Merauke. Gimana ya kita cara bisa nyelesain ini? Menurut gue dengan kita ngomong YouTube doang nggak bisa gitu. Gue nih ya, ini omongan orang tua nih ya. Iya. Santuy. Kalau menurut gue nih, kaum cowok ini kan kita gatal ya ngeliat cewek. Ya kak sih. Normal kan? Normal. Tapi misalnya lihat cewek seksi, pakai tank top, pakai hot pants gitu kan. Itu menurut gue normal. Kalau ceweknya pun mungkin buat dia fashion. Gue sempet nanya, itu mah dari mindset lu. Kalau lu mindset lu nggak kotor, lu nggak bakal kayak begitu, dia bilang. Tapi kalau lu nggak begitu, kita nggak begitu. Sih. Kalau lu nggak begitu, lu pakai celana panjang, pakai legging gitu, pakai kardigan. Gini, sorry. Lo tau nggak banyak banget sexual harassment yang bahkan terjadi sama orang-orang yang berhijab, bahkan pakai burka. Itu gue juga tahu sih. Nah, terus apa salahnya dengan pakaian? Kita itu memperkecil percentage Apa tuh? percentage sexual harassment. Kalau Berarti lo misalnya, setuju akan sexual harassment itu dilakukan oleh si korban? gue lebih prefer bilang itu salah dua-duanya sebenarnya. Tapi lo tadi lo bring up. Nah, tadi gue bilang Baju. kalau misalnya si cewek, sorry gue lanjut dulu ya. Nggak apa. Kalau misalnya si ceweknya berpakaian bener nih ya kan, terus cowoknya yang begitu, itu salah cowoknya. Tapi kalau misalnya ceweknya yang berpakaian kayak gitu, kita secara manusiawi, cowok itu punya sexuality yang lebih tinggi daripada wanita. Tanpa sadar. Karena lihat nih cewek pakai tank top, seksi cuy, gila. Nah, gimana tuh? Tapi lo nggak harus kayak gitu kan? Kita sebenarnya nggak harus gitu. Itu lebih kayak kalau gua nurani. Gue setuju banget. Nggak, tapi itu manusiawi, men. Kita laki-laki. Iya, tapi lo tidak harus sampai melakukan sexual harassment ya. Cukup ya mungkin memandang aja gitu. Nah, tadi gue bilang, mereka tahu nggak kita ngomongin? Mereka tahu nggak? Makanya tadi gue bilang sexual harassment itu kalau dia tahu, kalau kita cuma ngomong ke sekedar temen doang, iya kan? Dia nggak tahu, ya udah selesai. Besok-besok nggak diomongin lagi. Sexual harassment nggak? Tapi itu akan menjadi kepribadian lo sih nantinya. Nah, itu tergantung sih kalau menurut gua. Kalau lo bilang itu kepribadian, karena kita pun sebagai lelaki punya wanita nih, punya perempuan nih, punya pacar, gak bakal mau digituin. Cheers dulu. Berdua.
Makanya kalau gue punya pacar, gue selalu bilang pakai baju yang bener dong. Nanti cowok-cowok pada ngeliat. Teman-teman si cewek ini gimana? Misalnya mereka nongkrong pakai baju tank top. Gue kalau kasar nih, gue bilang dijadiin bahan coli. Itu sexual harassment kan? Ya itu sexual harassment. Ya kan? Gue salah apa bener? Walaupun dia bilang fashion yang fashion ya. Hot. Ya, gue gak setuju sama pemikiran lo bahwa mindset orang itu beda-beda. Nggak seharusnya juga mereka melakukan sexual harassment based only on the outfit. Alright. Gitu. Oke. Gitu. Jadi lo sebenarnya nggak perlu sih melarang cewek lo untuk berpakaian sopan karena balik lagi ke mindsetnya itu lagi, ke mindset orang-orang lagi. Oke. Gitu. Kan tadi yang seperti yang gue bilang pertama kali, itu yang paling penting. Kalau orangnya tahu, itu jadi sexual harassment. Makanya dia bisa nuntut, karena dia tahu. Kalau dia nggak tahu, dia nggak bakal nuntut. Iya nggak sih? Siapa yang agree deh? Siapa yang agree? Siapa yang disagree? Intinya dari situ sih. Cheers lagi. Konklusinya kalian menentukan bahwa salah ada di Salah yang melakukannya. Salahnya diri sendiri aja lah. Kalau misalkan sebagai korban kan berarti kan jatuhnya dirinya sendiri juga mau. Kalau sebagai pelaku kan dia yang mau melakukan. Tapi kan namanya juga korban, dia pasti nggak mau dong. Enggak, kalau gue tetap pada pendirian gue diri sendiri. Jadi bisa dibilang kalian setuju ya sama-sama bahwa itu adalah pemikiran orangnya yang salah. Iya. Yap. Pelaku. Iya, jadi tolong dibenahi pikirannya, Iya, Mbak. otaknya, mindsetnya. Iya Mbak. Iya. Jadi kalian berakhir dengan jawaban salah. Kalau buat lo salah ada di kedua belah pihak, buat lo salah ada di pelaku. Buat gue salah ada di kedua belah pihak. Oke. Sebenarnya agree berarti kan? Berarti kalian end in good terms ya. Oke. Yes. Sure dong bro. Karena sexual harassment itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, Bang Napi, ya kan? Iya, Kalau Wi. ada kesempatan. Waspada lah. Jadi lo mulai aja dari sekitar lo. Just start from yourself. Start from yourself. Oke. Jadi kalian end in good terms, saling setuju ya bahwa Good terms lah, good terms lah. cheers dulu. Yeah. Cheers. Gini guys. Jangan dong. berarti kalian berakhir pada kesepakatan yang tidak disetujui ya. Sadly, tapi kita bersatu dalam orang tua. Thank you guys. Thank you. Oke, terima kasih buat yang udah nonton episode soal sexual harassment. Jadi menurut kalian, yang salah siapa? Komen di bawah, oke?